Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 30 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup yang Bersinar. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 11 ayat 33 sampai dengan ke-36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, dan supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang bersinar dan bukan kehidupan dalam kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pelita atau sinar itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita tahu dengan jelas bahwa listrik itu ditemukan yang pertama kali oleh Thales 600 sebelum Masehi, adalah seorang cendekiawan daripada Yunani. Kemudian disempurnakan oleh Michael Faraday, yaitu orang Inggris yang dari keluarga miskin yang menemukan penemuan daripada listrik tersebut. Kemudian disempurnakan dengan lampu yang menjadi penerangnya, yaitu oleh Thomas Alva Edison dari negara Amerika. Kita melihat ada banyak orang-orang yang luar biasa semenjak penemuan listrik, semenjak penemuan daripada lampu, kemudian menemukan pembangkit tenaga listrik dari uap, dari air, dari gelombang laut, dari angin. Semuanya itu membuat dunia ini terang benderang. Kita tahu dengan jelas kalau dunia dalam kegelapan, maka seluruh aspek kehidupan itu kita tidak mengalami sebuah kehidupan yang produktif. Matahari tenggelam, maka di sanalah kegelapan, tidak bisa beraktivitas sampai kemudian terang itu terbit kembali di pagi hari. Tatkala kemudian matahari terbit di ufuk timur, lalu terang benderang itu dapat dari mana? Benderang itu dapat dari sinar bulan, sinar bintang. Kemudian dalam sebuah kehidupan budaya manusia menemukan api. Itu dimulai daripada menggesekkan benda dengan benda secara terus menerus, kayu dengan kayu, yang kita seringkali pelajari di sekolah, yang kita bisa lihat di dalam ilmu pengetahuan di media sosial, lalu kemudian menghasilkan api, dan api itu kemudian menghasilkan terang. Sedemikian pentingnya terang dari peradaban hidup manusia, sehingga di dalam Alkitab gambaran tentang kehidupan yang benar, kehidupan yang memberkati, kehidupan kemudian yang punya makna, yang membawa kebaikan itu digambarkan dengan hidup kita harus seperti pelita. Itu yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-11. Tidak seorang pun menyalakan pelitanya lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Berbicara tentang kehidupan kita menjadi cahaya, maka cahaya itu tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri. Kita tahu dengan jelas cahaya kita bisa simpan di rumah kita sendiri. Ada satu peristiwa di mana tatkala tetangga kiri dan kanan itu mengalami mati lampu, dan semuanya mati lampu, tapi kita punya genset, lalu kita menghidupkan, maka satu atau dua lampu kita tarik keluar dengan kabel, lalu menerangi minimal bagian-bagian yang gelap, maka kita sudah menjadi berkat. Sahabat seperjalanan, kita bertemu juga di media sosial. Ada seorang ibu yang di tengah kegelapan malam-malam naik motor, lalu motor tersebut memang lampunya mati. Kemudian di bagian belakang itu ada truk yang kemudian melihat ibu itu mati lampunya, tapi dia sedang berjalan. Dia terseok-seok bagaimana berjalan di dalam kegelapan. Truk tersebut itu mendampingi di bagian belakang, supaya ibu tersebut itu bisa naik motor, bisa mendapatkan penglihatan yang jelas ke depan. Dihantarnya oleh bapak pengemudi truk ini, agar ibu itu bisa sampai rumah dan sampai kepada tujuannya. Ini tindakan yang luar biasa. Sebuah kisah yang sederhana tetapi sangat menolong. Bayangkan kalau dalam kegelapan, sama seperti orang buta yang berjalan, dia tidak melihat kiri dan kanan apa yang akan terjadi. Sesudah terbentur, sesudah masuk jurang, baru tahu itu jurang, baru tahu di depannya adalah benda keras, apa itu pohon, apa itu tembok, ataupun benda apapun juga. Terang itu adalah sesuatu bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada kehidupan manusia. Dari terang kita bisa melihat segala sesuatu menjadi baik dan terang benderang.
dari terang. Kita juga kemudian terhindarkan dari kecelakaan-kecelakaan yang bisa mengakibatkan. Terang juga membuat kita bisa beraktivitas, mengerjakan banyak aspek dalam kehidupan kita, apalagi bentuknya dalam bentuk listrik. Seluruh perlengkapan peralatan yang ada di dunia ini saat sekarang ini tidak bisa terhindar dari yang namanya itu listrik, baik itu digerakkan oleh tenaga uap, tenaga angin, tenaga air, atau tenaga gelombang. Sahabat seperjalanan, lalu firman Tuhan berkata, kehidupan kita itu dikaitkan selalu apakah kita menjadi anak-anak terang atau menjadi anak-anak kegelapan. Mari kita baca kembali. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kita bertemu dengan dua bagian. Bahwa apa yang kita punya yang namanya terang, berkat dari Tuhan, mungkin finansial, ada makanan bisa menolong orang yang lapar, ada kecerdasan bisa membantu orang, memberikan pendidikan kalau kita orang yang terdidik, lulus kuliah S1, S2, kita sebagian pengetahuan kita bisa berikan kepada orang lain lewat pengajaran yang sifatnya ada timbal balik pembayaran. Tapi kita juga bisa mengajar gratis kepada orang lain. Bukankah itu adalah menjadi sebuah berkat? Setiap keterampilan, setiap karunia, setiap potensi yang ada pada diri kita, itu menjadi terang buat orang lain. Tidak boleh di bawah, katakanlah ada di bawah kolong, ranjang, atau hanya ada di dalam lingkup kita, tetapi menerangi, disimpan di atas kaki dian. Lalu firman Tuhan berkata, terang juga itu berbicara tentang apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita harus menjadi hati yang penuh dengan terang. Hati yang penuh dengan terang adalah tentu dicahayai oleh Kristus sang sumber terang itu sendiri. Orang yang hidup di dalam terang, maka hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam terang, maka hidupnya menjalankan kehendak Allah. Tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan, dia melakukan dosa. Orang yang hidup di dalam kegelapan, dia melakukan perkara-perkara bukan kehendak Allah, tetapi nafsu keberdosaan kita yang kita lakukan. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar agar hidup kita itu menjadi hidup yang bersinar, yang memberkati, yang memberikan kenyamanan, yang menjadi berkat, yang menjadi inspirasi, yang memberikan semangat, yang menghidupkan orang yang patah arang, yang sudah kemudian mereka mengalami luka-luka kehidupan. Kehadiran kita memberkati mereka, memberkati banyak orang. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas hidup ini sangat singkat, 70 tahun, 80 tahun, apa yang dikatakan dalam Mazmur 90. Kalau kita lebih pun di atas 80, biasanya kita sudah tidak produktif. Sehingga firman Tuhan berkata 70-80 tahun biasanya itu usia-usia produktif. Di atas 80 tahun memang ada orang yang luar biasa, masih bisa kemudian bersumbangsi. Namun rata-rata di sanalah reduplah kehidupan, yaitu bukan redup katakanlah terang yang ada pada kita, tapi secara kesehatan kita mengalami keredupan. Selama kita masih sehat, selama kita masih muda, selama kita masih punya potensi, biarlah hidup kita bersinar. Dimulai untuk dirimu sendiri. Jauhkan daripada dosa, buat keluargamu, buat lingkunganmu, dimanapun kau berada, mereka melihat sinar Kristus melalui kehidupan setiap kita masing-masing. Biarlah kita menjadi hidup yang penuh dengan sinar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.